Good morning, selamat pagi. Oke guys, kita ada beberapa notice nih dari sahabat-sahabat DJ Sang Lawyer, sahabat-sahabat netizen, Bang DJ, ya kan? Kenapa sih kok Bang DJ terlihat seolah menyerang Mbak Mawa padahal dia adalah korban? Sekali lagi guys, saya mau menyampaikan bahwa negara kita adalah negara yang menganut asas praduga tak bersalah. Siapapun di muka hukum, selama dia masih dalam posisi terlapor, atau dia tersangka, atau dia terdakwa, ya kan, selama dia belum menyandang vonis terpidana dan kemudian mendapatkan satu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kita mengatakan bahwa patut diduga tidak bersalah, karena undang-undang kehakiman bicara demikian, ya, undang-undang nomor 48 ya, undang-undang nomor 48 tentang kehakiman. Jadi jelas tuh di dalam pasal 8 ayat 1, setiap orang yang disangkakan atau status terdakwa, selama dia belum mempunyai kekuatan hukum tetap, selama dia belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sekali lagi bahwa dia tidak boleh kita sebut bersalah. Begitupun sebaliknya dengan Bang Insanul, Mbak Inar yang diduga dilaporkan terkait masalah perzinahan. Jika belum ada kekuatan atau vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kita juga tidak boleh mengatakan dia sebagai pelaku perzinahan. Kita harus menghormati proses hukum, ya. Kita harus menghormati proses hukum. Kenapa saya dari awal mengatakan lebih baik menyelesaikan persoalan rumah tangga ini dengan kekeluargaan secara penyelesaian ya dengan tokoh agama, dengan keluarga besar yang paham, ya, itu adalah jalan yang lebih baik daripada harus safari berbagai macam podcast, ya kan? Harus safari ke TV-TV. Nah, itu justru semakin blunder, semakin membuat persoalan itu jadi tambah sembraut, kan? Tambah tidak terkontrol. Masalah rumah tangga menjadi konsumsi publik, itu justru tidak baik, ya kan? Nah, harapan saya itu. Jadi tetap saya mendoakan buat Mbak Mawa, Bang Insanul, Mbak Inara bisa menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Oke? Thank you so much. Assalamualaikum.